فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, setelah 4 pekan kita tidak bertemu dalam majlis ini, pada pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mempersatukan kita kembali dalam majlis ilmu yang diridhai Allah dan dimuliakan para malaikat. Majlis yang menjanjikan rahmat, ketenangan, dan merupakan majlis yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya yang dekat dengannya. Barangkali ada beberapa saudara kita yang biasanya kelihatan tengok-tengok kok tidak ada. Mungkin
ada yang sakit, mungkin pula ada yang menyelesaikan urusannya. Bagi saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Syifaan la yughadiru saqama, syifa'un la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang sama sekali tidak meninggalkan sisa penyakit sedikit pun. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang menyelesaikan urusannya yang tidak bisa ditinggalkan, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan, diberkahi serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sebelum kita membawakan materi lanjutan masalah tentang salam, kita lihat kembali al-hadis as-sami, hadis yang ke-8 dari kitab Al-Jami' yang merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmatinya. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yudsi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwaul Ghalil jilid 3 halaman 244 dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Bassam yang menyusun kitab syarah Bulughul Maram yaitu Tawdihul Ahkam. Beliau juga menyatakan hadis ini hasan. Yudsi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Cukuplah bagi sekelompok orang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok yang lewat tersebut
memberikan salam. Jadi yang lewat, yang memberikan salam kepada yang diam atau yang dilewati. Cukup satu orang dari kelompok yang lewat itu untuk uluk salam, untuk mengucapkan salam. Kemudian wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum, dan cukuplah satu orang dari kelompok tersebut untuk menjawab salam. Cukup satu orang dari suatu kelompok yang mengucapkan salam, dan cukup pula salah seorang dari suatu kelompok untuk menjawab salam. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhu Kitabil Jami', kitab Syarah Kitab Al-Jami', halaman 41 dan 42, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa yadullu ala annal bada wal jawaba fardu kifayati. Hadis tersebut menunjukkan bahwa memulai salam dan menjawab salam fardu kifayah dalam suatu kelompok. Wa annahu idza kanu jamaah, wa bada'a ahaduhum kafa, dan bahwasanya jika ada kelompok, ada suatu kelompok dan memulai salam salah seorang dari mereka, itu sudah mencukupi. Ada satu kelompok, salah seorang dari kelompok itu memulai salam, itu sudah cukup. Wa idza sallamu jami'an fahuwa afdal wa afdal. Dan jika mereka memberi salam semua, fahuwa afdal wa afdal, maka itu lebih utama. Semua tiga orang, kelompok itu tiga orang semua mengucapkan salam, itu afdal. 10 orang semua mengucapkan salam, itu juga afdal. Wa hakadha al-jawab, dan demikian pula menjawab salam. Dan demikian pula menjawab salam. Idza ajaba ba'duhum kafa, apabila sebagian dari mereka menjawab, sudah cukup. Ada 5
hanya 2 orang yang menjawab salam, kafa. Itu cukup, sudah cukup. Wa idza ajabu jami'an, dan jika mereka menjawab semua, 10 orang itu semua menjawab salam, afkana afdol wa afdol, maka yang demikian ini lebih utama. 1 orang saja yang menjawab, kafa, sudah cukup. Menjawab semua dari kelompok itu, afdol wa afdol, lebih utama. Karena kenapa afdol? Yang demikian ini menunjukkan bersatunya mereka dalam ibadah. Bersatunya mereka dalam ibadah. Wasahamu fiha, dan berpartisipasi di dalamnya. Bukan hanya 1, tapi semua. Itu menunjukkan mereka kompak dalam beribadah, bersatu dalam ibadah. Itu yang menunjukkan keutamaannya. Dan wasahamu fiha, dan berpartisipasi di dalamnya. Yang ketiga, wasari'u laha bada'an wa ijabah, dan saling berlomba-lomba, saling bersegera, tidak hanya menunggu tidak hanya 1 orang sudah menjawab, ya sudah saya diam. Semua serempak, ya, kompak. Wasari'u laha, dan mereka bersegera, saling berlomba-lomba. Tidak mencukupkan hanya 1, tidak mencukupkan hanya sebagian saja dari mereka dalam memulai untuk uluk salam, memulai mengucapkan salam, wa ijabah, dan menjawabnya. Jadi ada unsur bersatu dalam beribadah, berpartisipasi, saling berpartisipasi dalam beribadah, tidak hanya mencukupkan 1 orang atau sebagian orang dari mereka, dan juga ada unsur bersegera, saling berlomba-lomba dalam memulai salam dan menjawab salam. Karena kalau 1 orang menginginkan pahala menjawab salam atau memulai salam, maka semua orang juga menginginkan. Tidak hanya 1 orang, 2 orang, tapi 10 orang semua ingin mendapatkan kemuliaan, memulai salam dan menjawab salam. Itulah keutamaannya. Kita lihat tadi ar-rawi minas sahabah. Seorang perawi dari kalangan sahabat dari hadis yang mulia ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min
as-sabiqin al-awwali. Jadi salah seorang dari yang terdahulu masuk Islam. Dari kalangan waktu itu nggak tahu umurnya berapa. Kalau nggak anak-anak ya remaja. Kita lihat satu momen dari sirah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan menunjukkan keutamaannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu rela, ridho tidur di atas ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam yang paling sulit yang dialami oleh dakwah. Seorang diri tidur di atas ranjang, maksudnya ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di depan pintu sekelompok orang sedang mengincar kepala orang yang tidur di atas ranjang itu. Sudah dikepung, sudah diincar, akan dipenggal kepalanya. Ini salah satu momen yang genting. Ketika dia ridho, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ridho menggantikan tidur di atas ranjang yang mencekam satu malam demi membela nabinya, mempertaruhkan nyawa, bagaimana setelah itu endingnya? Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ridho mempertaruhkan nyawanya untuk tidur di atas ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu rumah beliau sudah dikepung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan ranjangnya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ridho menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW untuk mengecoh orang yang mengincar. Qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala menolong beliau ketika keluar. Yang mengepung itu tidur, tidak ngonangi. Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian mereka masuk, tetapi yang dilihat ternyata bukan Rasulullah yang tidur di atas ranjang beliau, ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sudah keluar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan ranjang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan kehadiran Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadir kepadanya dengan jubah kesempurnaannya. Rasulullah SAW
menyambutnya dan menyerahkan putrinya kepadanya. Putri kesayangan beliau diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali menyerahkan baju perang sebagai mahar. Baju perangnya sebagai mahar. Kemudian maka Nabi SAW mengantarkan Fatimah kepadanya bersama sehelai selimut, bantal dari kulit yang isinya sabut, bukan busa ya, tapi tepes sabut. Sabut apa? Korma mungkin ya. Kemudian ayakan, nampan, kantong air, penggilingan, dan 2 kantong. Fatimah radhiyallahu taala anha memulai rumah tangganya dengan Ali dalam keadaan tidak memiliki alas tidur. Subhanallah, tidak ada spraynya. Pengantin baru tanpa spray, malam pertama tanpa spray. Ini putri kesayangan Rasulullah SAW. Selain kulit domba yang dipakai tidur pada malam hari oleh keduanya. Jadi spraynya itu kulit domba. Sedangkan pada siang harinya digunakan sebagai wadah makanan unta pengangkut air. Malam jadi selimut, siang harinya sebagai wadah makanan onta. Kemudian Fatimah tidak memiliki pembantu. Dialah pembantu dirinya sendiri. Tidak mempunyai pembantu. Dalam Sahihain, ini keutamaan Fatimah, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada Sahihain itu berarti dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ala tardina antakuni sayyidata nisa'i hadihil ummati au nisa'il mu'minin." Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridho menjadi sayyidah, pemimpin kaum wanita dari umat ini, atau kaum wanita orang-orang yang beriman? Ini keutamaan Fatimah. Sayyidatu nisa'i hadihil ummah, pemimpinnya para wanita orang-orang yang beriman. Kemudian surga begitu merindukan 3 orang wanita. Oh bukan, 3 orang. Ini tadi keutamaannya Fatimah. Yang kedua, keutamaannya Ali. Di antaranya yaitu innal jannata
Latastaku ila thalathin, yaitu Ali wa Ammar wa Salman. Ini keutamaan Ali radhiyallahu taala. Surga itu merindukan kepada 3 orang. Belum. Orangnya belum meninggal, belum terjadi hari kiamat, tetapi surga sudah merindukan. Itu membuktikan bahwa surga itu sudah ada. Siapa yang dirindukan surga? Ali, Ammar bin Yasir, dan siapa? Salman. Ini juga membuktikan bahwa yang dijanjikan oleh surga bagi beberapa sahabat tidak hanya 10, tetapi 10 orang itu keutamanya adalah disebutkan dalam satu hadis. Termasuk 2, karena Ali termasuk 10. 2 orang dalam hadis ini adalah Ammar bin Yasir dan Salman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis sahih, hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim radhiyallahu taala rahimahumallahu taala, semoga Allah merahmati keduanya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami' dengan nomor hadis 1598. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Hukum mengucapkan dan membalas salam tersebut adalah fardu kifayah. Mana dalilnya? Dalilnya yujzi'u, cukup 1 memulai salam, cukup salah seorang menjawab salam. Itu yang menunjukkan fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sejumlah yang mencukupi, maka dia gugur dari yang lainnya. Yang mencukupi berapa minimalnya? Berapa? 1 orang. Berarti gugur yang lainnya. Apabila seseorang memberi salam kepada sekelompok orang, maka cukup salah seorang di antara sekelompok orang tersebut yang menjawabnya untuk menggugurkan kewajiban menjawab salam. Maka dari lafaz hadis yang mulia ini, wa yujzi'u minal jama'ati an yarudda ahaduhum. Ini yang menunjukkan hukum fardu kifayah. Apabila sekelompok orang diucapkan salam kepada mereka. Mana yang menunjukkan fardu kifayah? Wa yujzi'u minal jama'ati an yarudda ahaduhum. Meskipun yang wajib menjawab hanyalah salah satu di antara kelompok tersebut, tetapi jika seandainya mereka semua menjawab salam, semua ada 20 semua menjawab salam tersebut, maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya.
Insya Allah masing-masing individu mendapat pahala. Dan yang kedua, pahala bersatu dalam ibadah, bersegera dalam kebaikan, berpartisipasi dalam ibadah. Itu nilai plusnya. Di samping masing-masing pribadi kalau menjawab semua itu mendapat pahala. Demikian pula sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita secara umum untuk menebarkan salam. Jadi kalau semakin banyak, berarti semakin banyak salam yang tersebar. Semakin besar gaungnya. Barangkali ya, kalau satu orang tidak kedengaran sampai jauh. Kalau 20 orang menjawab semua, mungkin kedengaran bisa sampai jauh, lebih jauh daripada yang menjawab hanya satu. Itu mensyiarkan salam, memperbesar atau menggaungkan, menggemakan sunnah salam, baik memulai salam maupun menjawab salam. Maka semakin banyak salam yang ditebarkan, satu mobil semua menyampaikan salam, satu mobil semua menjawab salam. Semakin banyak salam yang ditebarkan, maka akan semakin baik dan semakin besar pahalanya. Ini afdal wa afdalnya, keutamaannya. Walaupun cukup satu orang, tapi mukmin yang cerdas, muslim yang cerdas berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaannya. Mana keutamaan? Menjawab atau memulai salam dalam kelompok semua, itu yang utama. Maka kalau semua orang dalam kelompok itu paham dan ingin mendapatkan keutamaan, maka semua menjawab. Tidak mencukupkan satu atau dua orang dari kelompok itu. Karena akan memperbesar pahalanya. Berjamaah dalam kebaikan. Berkompak dalam ibadah. Itu ada keutamaan tersendiri. Dibandingkan hanya satu orang yang memulai salam. Dibandingkan hanya satu orang yang menjawab salam. Itu sekedar menggugurkan. Yang mendapat pahala yang jawab. Yang tidak jawab dapat pahala enggak? Enggak. Dapat pahala bersatu dalam ibadah enggak? Tidak. Ya enggak. Kalau menjawab semua ada pahala tersendiri dalam kompak dalam beribadah. Ya enggak? Bersatu dalam ibadah. Dan juga ada faedah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Al-Dirja, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, ketika beliau menjelaskan hadis yang mulia ini dalam buku beliau Syarah Kitab Al-Jami' jilid 1 halaman 59. Jika saudara kita memberi salam kepada kita sambil tersenyum, memandang wajah kita, ya, kita pun harus berusaha memandangnya dengan tersenyum kepadanya. Itu namanya fahayyu rudduha, membalas kehormatan, membalas kebaikan. Jangan terbalik, disalami rahat, ya, kemudian
memandang wajahnya tersenyum, kok dibalas tidak tersenyum, melengos malah, itu salah. Malahan kita apa? Bi ahsani minha. Kalau bisa yang lebih baik. Yang mengucapkan salam kepada kita tidak tersenyum, kita menjawabnya dengan tersenyum. Yang uluk salam kepada kita tidak memandang wajah kita, kita menjawabnya dengan memandang wajahnya. Itu berarti bi ahsani minha. Dalam surat An-Nisa ayat 86, kita memberikan balasan penghormatan yang diberikan saudara kita kepada kita dengan yang lebih baik. Minimalnya yang serupa, jangan lebih jelek. Contohnya bagaimana? Yang lebih jelek yaitu tadi diuluk salami dengan tersenyum, dengan dipandang wajahnya menjawabnya tidak tersenyum, tidak memandang wajahnya orang yang uluk salam. Nah ini tidak, apalagi misliha atau rudduha, apalagi bi ahsani minha, yang lebih baik, sepadan saja tidak. Nah ini yang mungkin terluputkan dari kita atau tidak terpikir bagi kita. Padahal ini perintah Allah dalam surat An-Nisa. Jika diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsani minha, ini yang afdol. Minimalnya aurudduha, minimalnya yang semisalnya. Bagaimana yang semisalnya saja tidak? Diuluk salami dengan tersenyum, menjawab tidak tersenyum. Diuluk salami dengan dipandang wajahnya, menjawabnya tidak memandang wajah orang yang mengucapkan salam kepadanya. Hendaklah kita tidak sampai atau jangan sampai lisan kita mengucapkan salam tapi wajah kita cemberut, bersengut, kecut, masam. Itu berarti tidak membalas penghormatan dengan yang semisalnya, apalagi bi ahsani minha. Kalau sudah diberi senyum, dibalas senyum, ya, kemudian apa tadi? Dipandang wajahnya, kita membalas dipandang wajah. Bagaimana bi ahsani minha? Kita ingin yang lebih baik dari itu, gimana Pak? Diajak makan, ya enggak? Diajak makan, berarti bi ahsani minha. Kita sudah memberi senyuman karena dia sambil tersenyum. Kita sudah apa tadi? Memandang wajahnya, kita ingin bi ahsani minha. Apa konkretnya? Diajak makan, diajak minum, yuk ke kantin, begitu. Ya, itu yang afdol. Bi ahsani minha. Au rudduha. Rudduha itu wajib. Yang afdol bi ahsani minha, yang lebih baik. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum, mengucapkan salam adalah salah satu perekat utama persaudaraan. Kalau sudah 3 hari saja, ya batasnya 3 hari, mendiamkan saudara kita itu batasnya 3 hari. Yang lebih baik dari 2 orang yang apa itu eng-engan, saling mendiamkan. Itu yang lebih baik apa? Yang memulai salam. Maka salam itu mencairkan kebekuan selama 3 hari maksimal. Kalau bisa kurang dari 3 hari. Jadi perekat persaudaraan. Mungkin kita tidak kenal. Di suatu daerah kok ada orang mengucapkan salam kepada kita, bagaimana rasanya? Oh, itu adalah saudara kita.
perekat persaudaraan, perekat utama. Dan itu yang ngefek, yang berpengaruh. Efeknya terasa di hati. Sejuknya terasa di hati. Lebih sejuk lagi kalau diajak makan. Kemudian hadirkanlah makna salam dalam hati kita. Hadirkanlah keindahan salam dalam hati kita. Kita hayati. Bukan sekedar ungkapan di lisan saja, tapi kita hayati benar-benar. Apa sih efek atau pengaruh baik dari salam itu? Apa sih makna yang terkandung dari kalimat salam itu? Bukan hanya sekedar kita bertemu, kebiasaan kita salam, tapi benar-benar kita memahami keutamaannya, maknanya, pengaruhnya. Sehingga benar-benar ketika kita menjawab salam atau memulai mengucapkan salam, itu akan terasa getarannya dalam hati, getaran-getaran persaudaraan yang mungkin tidak dirasakan kalau ketemu sekedar ketemu tanpa didahului dengan ucapan salam. Kalau kita menghadirkan makna salam dalam hati kita, kalau kita menghadirkan keindahan salam dari dalam hati kita, niscaya sunnah ini akan mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membicarakan yang lain, didahului dengan salam. Maka pembicaraan akan lebih hangat dan lebih sejuk dirasakan dalam jiwa. Sehingga ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin kuat. Salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jika diucapkan dengan tulus dan baik, diucapkan dengan tulus dan baik, biidznillah taala akan melunturkan kebencian, mencairkan kebekuan, melunturkan hasad, melunturkan permusuhan yang ada di antara kita, dan akan menumbuhkan benih-benih kasih sayang dan kecintaan di antara kita. Benar-benar terbukti tahabu. Bagaimana agar kita saling mencintai? Katalisatornya apa? Pemicunya apa? Sarananya apa? Dengan menebarkan salam. Itu benih kecintaan. Ibaratnya, kalau kita ingin tumbuh kecintaan di antara kita, benihnya apa? Benihnya, bibitnya itu adalah salam, ucapan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku ajarkan, aku tunjukkan kepada engkau, pada kalian, syai'in, dari suatu amalan, idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbtum, maka kalian saling mencintai. Afsus salam bainakum, maka tebarkan salam di antara kalian. Ini benih yang akan menumbuhkan kecintaan di antara
kaum yang beriman di antara kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka alhamdulillah selesai hadis yang ke-8. Kita akan lanjutkan berkaitan dengan salam ini adalah tentang titip salam. Mungkin kita sudah mempraktekkan, tapi barangkali kita belum tahu dalilnya. Maka sekarang kita akan menyampaikan bagaimana jenis atau variasi dari balasan titip salam itu. Berapa macam? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari mengatakan disunahkan untuk menjawab salam kepada orang yang menyampaikan salam. Dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 11 halaman 41. Dan masalah titip salam ini itu dikategorikan sebagai sunnah yang hampir terlupakan. Min ba'dis sunani syibhil mansiyah. Ini termasuk sunnah yang hampir terlupakan. Sebagian sunnah yang hampir terlupakan. Padahal sudah ada sejak Rasulullah SAW di Mekah, belum hijrah saja sudah ada syariat titip salam dan bagaimana menjawabnya. Ada syekh seorang wanita yang namanya Haifah binti Abdullah Ar-Rasyid, itu menyusun kitab Al-Wasiyah bi ba'dis sunani syibhil mansiyah, yaitu pesan-pesan wasiat terhadap sebagian sunnah yang hampir dilupakan. Banyak sunnah-sunnah yang hampir dilupakan. Kalau kita menghidupkan sunnah yang syibhul mansiyah yang hampir terlupakan, itu tentunya mendapat pahala keutamaan tersendiri dibandingkan dengan sunnah yang masih banyak dilakukan. Karena beribadah pada saat manusia lalai itu ada keutamaan tersendiri. Contoh, beribadah pada malam hari ketika manusia tidur, zikir di pasar ketika manusia bergelimang dalam urusan dunia. Makanya sholat duha itu yang utama itu menjelang duhur atau beberapa saat sebelum duhur, setengah jam, karena pada saat itu manusia sedang lalai dengan urusan dunianya. Apa nggak boleh? Setengah 7 boleh, tapi yang lebih utama adalah yang ketika onta kepanasan, berarti agak siang, karena di situ keutamaannya. Kenapa lebih utama? Karena banyak orang lalai dengan urusan dunianya, dengan urusan pekerjaannya, sementara kita mengambil air wudhu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat dan zikir.
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 427 disebutkan di sana, di antara tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapat ucapan salam dari seseorang melalui orang lain adalah menjawab salam kepada orang yang mengantarkan salam. Ya, satu kepada siapa? Orang yang mengantarkan salam, orang yang dititipi salam. Yang kedua, kepada orang yang menitipkannya. Orang yang menyampaikan salam dan orang yang menitipkan salam itu. Orang yang mengantarkan salam dan orang yang menitipkan. Dua-duanya. Jangan hanya waalaikumsalam atau salam kembali. Maka lafadznya juga tertentu. Lafadznya juga yang menunjukkan bahwa jawaban salam itu ditujukan kepada yang pertama, orang yang mengantarkan salam. Yang kedua, orang yang menitipkan salam. Dalilnya hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunanul Kubra rahimahumullah ta'ala. Dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, Al-Imam An-Nasai menyebutkan bab tentang ma yaqulu idza qila lahu inna fulanan yaqra'u alaikas salam. Ini babnya. Babnya apa? Apa yang harus diucapkan ketika ada seseorang yang berkata kepadanya, sungguh fulan mengucapkan salam padamu. Ini apa? Apa yang diucapkan ketika ada seseorang mengatakan kepada kita, fulan mengucapkan salam kepadamu. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari seorang laki-laki Bani Numair. Dalam Fathul Bari disebutkan seorang laki-laki dari Bani Tamim. Bani Tamim itu kabilahnya Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dari Bani Tamim. Kalau di Indonesia At-Tamimi. Kalau ada Tamimi itu nyambung dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia pernah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya ayahku menyampaikan salam kepada engkau. Siapa yang menitipkan salam? Seorang ayah dari kabilah Bani Tamim yang menyampaikan anaknya. Disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, alaika wa alaikas salam. Wa ala abika salam. Wa ala abika salam. Alaika salam kepada, jawaban salam kepada yang mengantarkan salam. Kemudian wa ala abika salam. Kenapa abika? Karena yang menyampaikan anaknya. Salamnya dari abahnya, ayahnya. Maka ayahnya itu yang menitipkan salam. Wa ala abika salam. Ini dalil yang pertama. Lafadznya apa? Alaika wa ala abika salam. Yang pertama, lafadznya alaika. Kalau abika ini kita jadikan dhamir yang umum, berarti huwa. Berarti alaika wa alaihi salam. Karena ini konteksnya ayahnya, maka abika salam.
Kalau umum, alaika wa alaihi salam. Ini jawaban yang pertama. Alaika kepada yang mengantarkan salam, wa alaihi salam kepada yang menitipkan salam. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Hadis yang kedua, jawaban yang kedua, jenis jawaban yang kedua. Yaitu yang dilakukan oleh Khadijah, istri pertama beliau, radhiyallahu ta'ala anha, wanita pertama yang masuk Islam. Wanita di dunia ini yang pertama masuk Islam itu Khadijah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ja'a Jibrilu ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Khadijah. Qala innallaha yuqri'u Khadijatas salam. Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang ditemani oleh Khadijah. Maka Jibril berkata, innallaha yuqri'u Khadijatas salam. Sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Masya Allah. Ya, Allah titip salam kepada Khadijah. Itu keutamaan bagi Khadijah. Bukan hanya Jibril, Allah yang titip salam untuk Khadijah. Yang menyampaikan Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Amin. Merupakan keutamaan. Bagaimana kalau antum mendapat salam dari Pak Presiden Joko Widodo? Tersanjung apa enggak? Keutamaan bagi antum apa enggak? Keutamaan. Saya kemarin bertemu Pak Presiden di Istana Negara. Mungkin antum temannya dulu SD, apa temannya SMP, apa temannya kuliah, atau temannya kenal, ya. Oh ya, nanti kalau ketemu, salam, saya buat pulang. Bagaimana rasanya itu? Itu keutamaan. Cerita mungkin ke siapa saja cerita. Saya dapat salam dari Pak Widodo, Pak Joko Widodo, Presiden. Ya, nah ini tidak main-main. Mendapat salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqalat, maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata, innallaha huwas salam. Ya. Yang menyampaikan titipan, yang menitipkan salam itu Allah, maka Allah itu as-salam. Tidak lagi didoakan keselamatan, karena Allah itu sumber keselamatan. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Yaitu as-salam min asma'illahil husna. As-salam itu termasuk al-asma al-husna. Makanya Khadijah paham. Makanya jawabannya innallaha huwas salam. Maka Allah itu adalah as-salam. Wa minkas salam, doa kita setelah sholat, dan dari engkau keselamatan. Ya, makanya bukan didoakan keselamatan, tapi innallaha huwas salam. Sebagaimana zikir kita ketika selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya enggak? Dari engkaulah ya Allah keselamatan, dan engkau adalah as-salam. Makanya Khadijah menjawab innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu as-salam.
Kemudian siapa yang menyampaikan? Jibril. Wa ala Jibrila assalam. Nah, kalau Jibril makhluk Allah, didoakan keselamatan. Makanya ketika menyebut Jibril alaihi salam, tidak salah, karena Jibril adalah makhluk Allah yang kita mengharapkan kepadanya assalam, keselamatan. Makanya yang kedua, kepada Jibril wa ala Jibril assalam, dan terhadap Jibril mudah-mudahan diberi keselamatan. Yang ketiga, wa alaikasalam wa rahmatullah, dan yang ketiga, wa alaika, dan kepada Anda wahai Rasulullah assalam wa rahmatullah. Ini jawabannya ada tambahan wa rahmatullah. Jadi bisa ketok tular, ya misalnya yang dititip salam aslinya Fulan A ketemu Fulan B yang biasa ketemu dengan Fulan C. Maka bisa seperti itu. Misalkan saya dititipi salam oleh Fulan A, saya jarang ketemu Fulan A, maka titipan salam dari Fulan A saya titipkan kepada Fulan B, kepada Fulan C yang sering ketemu. Ya enggak? Misalnya Ustadz Pondok dititipi salam oleh temannya. Nah, temannya ini jarang ke pondok, jarang ketemu, maka temannya yang dititipi ini titip lagi kepada temannya yang sama-sama Ustadz di pondok yang dititipi salam itu. Contohnya ini, Allah menitipkan Jibril kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah. Berarti ada pihak 4. Ya, ada 4 pihak. Kalau yang biasa kan ada 3 pihak. Pihak yang menyampaikan salam, pihak yang dititipi salam, ada pihak yang menyampaikan salam, yang menghantarkan salam. Ada 2 pihak. Ada 2 pihak, ya, yang mengantarkan salam dan ada yang dititipi salam. Kalau dalam hal ini ada 2 pihak yang dititipi salam. Ya enggak? Pertama, Allah menitipkan kepada malaikat Jibril menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 pihak yang dititipi salam. Bukan hanya 1. Ini menunjukkan bolehnya kita melimpahkan amanat kepada orang lain. Mungkin udurnya orang yang dilimpahkan amanat itu, dilimpahi amanat itu sering ketemu dengan yang dititipi salam, yang disampaikan salam. Jadi jawabannya yang kedua, versinya wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullah, atau alaihi wa alaika salam wa rahmatullah. Alaihi kepada yang menyampaikan salam, kemudian wa alaika salam kepada yang mengantarkan salam. Warahmatullah ditambah lafaznya dengan warahmatullah. Hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam An-Nasai. Jadi jawabannya alaihi wa alaikasalam wa rahmatullah. Ada tambahan wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, versi jawaban yang ketiga. Al-Hafidz Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari mengatakan, dari hadis Nabi tersebut terdapat faedah agar seseorang menjawab salam kepada orang yang mengantarkan salam dan kepada orang yang menitipkan salam kepadanya. Jadi jawaban salamnya untuk yang menitipkan dan yang mengantarkan. Kalau yang menitipkan 2 orang atau 3 orang, ya disebutkan fulan atau alaihima kalau berdua. Alaihima wa alaikas salam kalau yang menitipkan 2. Kalau 3, wa alaihimus salam, wa alaihimus salam, wa alaihimus salam, wa alaihim, wa alaikas salam, wa rahmatullah. Itu kalau lebih dari 2. Kalau 2, wa alaihima, wa alaikas salam, wa rahmatullah. Itu kalau 2. Disebutkan juga boleh sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan Jibril, karena Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah salam dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salam namanya disebut saja sahabat sudah senang sekali disebut oleh Allah. Sampai-sampai ya Rasulullah, nama saya disebut Allah. Allah menyebut nama saya. Itu satu penghormatan. Makanya kita itu diantara adab berteman itu tidak lupa nama. Setiap orang pasti senang kalau disebut namanya oleh siapa saja. Apalagi oleh banyak orang. Selama nggak ketemu, ternyata orang yang lama nggak ketemu itu tidak lupa nama kita. Bagaimana? Kita senang apa senang? Senang. Itu pentingnya nama. Maka hendaknya kita tidak lupa nama teman-teman kita, kerabat kita. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu fitrahnya itu senang kalau namanya disebut dan tidak dilupakan. Namanya panjang saja tidak lupakan. Namanya 3 kata. Panjang, tidak lupa. Bukan hanya sekedar nama gaulnya atau nama panggilannya. Makanya kalau kita mendoakan seseorang juga lebih baik disebut namanya. Mendoakan satu-satu. 10 cuma sebutkan 10, apalagi binnya tahu. Makanya kalau hafal, kalau bisa hafal nama bapaknya agar bisa disebut dalam doanya dengan nama bapaknya. Karena besok di akhirat Allah juga memanggil dengan nama bapaknya. Itu lebih Masya Allah lagi. Kalau sampai bapaknya kita tahu. Fulan A bin Fulan B, Fulana A binti Fulan B misalnya. Yang kedua tadi dari Khadijah. Coba yang pertama dari Rasulullah. Rasulullah mendapat titipan salam dari seorang seorang ayah dari Bani Tamim. Yang kedua, Khadijah dapat salam dari Allah. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, ibunda kaum muslimin, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, hadza Jibrilu yaqra'u alaiki salam."
Nah, kalau Aisyah mendapat titipan salam dari malaikat Jibril. Kalau Khadijah mendapat titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri bagi Khadijah. Kalau Aisyah mendapat salam dari malaikat Jibril, kalau Khadijah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, maka setelah Aisyah radhiyallahu taala anha diberitahu bahwa beliau mendapatkan titipan salam dari Jibril alaihissalam, maka beliau berkata, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini hadis yang pertama. Lafadznya sampai itu. Jawabannya apa? Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini baru balasan salam untuk malaikat Jibril. Bagaimana untuk Rasulullah? Nah, dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad, ada tambahan, ada redaksi tambahan. Apa? Fakultu wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini versi yang ketiga. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab musnadnya, itu ada tambahan, fakultu, maka aku berkata. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Menjawabnya bagaimana Aisyah ketika diketahui, ketika beliau mengetahui bahwa beliau mendapat titipan salam dari malaikat Jibril alaihissalam, fakultu wa alaika, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan salam, titipan salam dari malaikat Jibril. Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ada tambahan wa barakatuh. Wa alaihi salam, dan kepada dia, kepadamu dan kepada dia, yaitu malaikat Jibril, kepadamu, kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan salam. Wa alaihi, kepada malaikat Jibril yang menitipkan salam. Wa rahmatullah, wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini versi yang ketiga. Jadi ada 3 versi. Wa alaihi wa alaikas salam. Yang kedua, alaihi wa alaikas salam wa rahmatullah. Yang ketiga, alaihi wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu versi yang ketiga. Semuanya ada dalilnya. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tadi yang hanya wa alaihi salam, tapi ada tambahan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Adab Al-Mufrad, mengatakan sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih, yang mengatakan bahwa apa? Ada tambahan
wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wabarakatuh. Ada tambahan wa alaika. Dan tambahan dalam hadis ini kata beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sangat penting. Sangat penting. Maka tidak sering-sering, bukan tidak sering-sering, maksudnya hendaknya sering kita menyampaikan salam dan juga menyampaikan salam kepada yang gaib, kepada yang tidak kelihatan. Kok sekarang nggak datang ya bulan? Tolong ya kalau ketemu sampaikan salam. Itu kita membudayakan, karena tadi dikategorikan dari termasuk sebagian sunnah yang terlupakan. Bibadis sunani syibhil mansiyah, termasuk sebagian dari sunnah yang terlupakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Lebih dan kurangnya al-afu minkum. Mudah-mudahan pada bulan yang akan datang kita bertemu lagi pada ahad yang kedua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد افترى إثما عظيما.